Halo, salam kuliah desain. Ya, kita ketemu lagi di seri kedua ya dari desain materi presentasi grafis ya untuk desain interior ya. Kemarin atau video yang sebelumnya kita telah membahas tentang kontennya apa saja ya dalam sebuah materi presentasi. Kita bicara kontennya dulu ya. Satu, masih ingat ya? Showing the problemnya harus jelas ya, sharpening idenya harus lebih tajam. Yang ketiga, tunjukkan skillmu. Nah, itu kuncinya presentasi. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut lagi dalam seri desain materi presentasi secara grafis ya. Kita akan bahas komponennya ya. Komponennya apa saja atau elemen-elemen desainnya apa saja. Kalau elemen desain secara umum tentu saja kan ada garis, warna, tekstur ya dan sebagainya. Itu teman-teman desainer pasti sudah hafal ya. Tetapi di sini saya akan bahas fokus di komponen untuk sebuah materi presentasi. Ya, tidak semuanya, tidak dari mulai garis sampai tekstur sampai warna, bukan di situ, tetapi komponen-komponen dalam sebuah materi presentasi ya. Yang sering dilupakan ya ketika kita mendesain grafis ya untuk kepentingan materi presentasi. Nah, ini kita bahas satu persatu komponen yang menurut saya paling penting, tapi memang kadang kalau sudah hasil akhir itu tidak terlihat ya. Komponen yang pertama adalah grid system ya atau kolom sistem. Jadi dalam mendesain suatu materi presentasi, poster misalnya atau katalog, kita harus buat gridnya dulu ya. Kolom-kolomnya mau berapa kolom nih? Dalam contoh gambar ini kita bisa lihat ini ada 3 kolom misalnya ya. Gambar yang di atas itu ada gambar di atas ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada 3 kolom, 2 besar, 1 kecil ya. 1 kecilnya itu untuk keterangan misalnya, 2 besarnya untuk body text atau teks yang paragraf ya, yang banyak seperti itu. Lalu ternyata foto bisa menembus kolom ya, foto sepeda kuning itu menduduki atau menempati 2 kolom ya, 2 kolom ditempati 1 foto. Tapi kalau ada foto yang kecil mungkin tempatnya 1 kolom. Jadi tapi dalam ini kan gambar masih gambar rancangan ya. Jadi kolomnya terlihat, garis kotaknya itu masih terlihat. Tetapi nanti saat di print kan biasanya garis itu akan sembunyi. Nah, kita sering kan melihat contoh-contoh desain yang sudah jadi, sehingga kadang kita sebagai desainer pemula itu tidak melihat bahwa di situ sebenarnya ada grid system ya, ada kolom, ada garis yang letaknya tersembunyi di balik itu ya. Misalnya di gambar yang bawah ya, kita bisa lihat ini gambar yang bawah ini bahkan kolomnya kecil-kecil ya, ada kolom kecil-kecil banyak ya. Nanti ada satu paragraf misalnya menempati 4 kotak, 4 kolom dan sebagainya. Jadi kita harus merancang gridnya dulu ya. Jadi dalam sebuah karya presentasi, karya desain grafis, ada grid yang tersembunyi yang harus kita buat ya. Nanti mungkin setelah ini kita akan buat video tutorialnya ya, tutorial cara mendesain mungkin dengan aplikasi tertentu. Kita pakai grid dulu, baru kita isi nih berapa grid sih sebenarnya gambar atau materi kita ya. Nah, yang berikutnya, kalau tadi kita bahas tentang komponen yang pertama yang paling penting menurut saya ada grid dan kolom sistem. Yang kedua tentu saja adalah image ya. Image ini meliputi foto, gambar, diagram, logo, simbol, dan macam-macam lah ya. Sebagai desainer kita pasti akan memasukkan ini berbagai elemen image, berbagai elemen gambar ke dalam karya kita, karya yang sudah kita buat berdarah-darah lembur ya. Untuk gambar perspektif pakai render 3D Max V-Ray misalnya, gambar manual yang pakai cat air, pakai pensil warna dan sebagainya. Ada diagram, bubble diagram, ada diagram matrix ya, ada zoning, ada sirkulasi. Itu semua kita masukkan ya. Ini sebagai contoh saja. Tadi masih berhubungan dengan sistem grid ya. Gambar itu ada yang masuk di 2 kolom,
masuk di 3 kolom ya, masuk 1 kolom, ini gambar yang besar dan kecil. Nah, ini kita bisa lihat caranya menempelkan gambar ya. Seringkali teman-teman desainer pemula menempatkan gambar-gambar ini tuh free form gitu ya, bebas aja di mana aja. Padahal sebenarnya di balik yang sepertinya bebas ini, kalau kita lihat gambar ini ya, gambar ini kalau kita lihat sebenarnya kan nanti kalau sudah di-print kan garis-garisnya itu hilang ya, tetapi seperti bebas kan, bentuknya seperti bebas. Padahal ini memiliki grid, memiliki sistem. Nah, jadi gambar-gambar yang kita akan gunakan, kita masukkan dalam sebuah sistem grid tadi ya. Ya, lalu yang berikutnya apa yang kita masukkan selain image ya? Yang berikutnya tentu saja elemen yang sangat penting yaitu teks ya. Teks ya, seperti judul, keterangan judul ya, paragraf, body text, macam-macam ya. Jadi teks itu kan ada besar kecil, teks yang besar untuk judul, misalnya contoh gambar ini judulnya kan ya, di sini ya judulnya besar, 8 song for Mad King ya, misalnya judulnya besar ya. Lalu ada teks lagi yang kecil-kecil ini ya, yang bagian bawah, di bagian bawah itu ya, November tanggal berapa dan sebagainya ya. Ukurannya juga berbeda ya, pilihan font berbeda ya. Oh, judul biasanya tulisannya lebih gendut ya, lebih bold gitu, lebih padat, lebih besar karena memang harus terbaca dengan jelas. Nah, keterangan biasanya hurufnya lebih kurus, kecil ya, jangan terlalu tebel ya, karena ini sifatnya kan anak buah gitu misalnya. Jadi pemilihan teks menjadi penting ya. Teks seperti apa ya? Apakah desain kita teksnya Times New Roman, kan itu kayak skripsi ya, desain grafis tapi bentuknya kayak skripsi gitu kan, jangan ya. Jadi kita harus pilih font atau huruf yang cocok untuk karya kita ya. Yang berikutnya, elemen yang menurut saya menarik ya, tadi suatu komponen kan ada teks, ada image, tiba-tiba ternyata di bagian keempat ini adalah blank space ya, atau ruang kosong. Ruang kosong ini kan ternyata elemen juga itu. Kadang-kadang kita merasa kalau ada gambar seperti ini ya, contoh gambar ini kok kosong gitu. Kadang kita gatel kan, kosong itu kita isi gitu, kita isi gambar. Nah, padahal ruang kosong ini diperlukan untuk membuat jeda ya, untuk memberi sedikit nafas, untuk menjaga kelancaran dalam membaca dari judul, teks, image ya. Itu kan capek ya kita membaca itu. Jadi kita perlu blank space. Nah, ruang kosong ini sebenarnya tidak selalu harus kosong blong gitu ya, putih doang, tidak harus ya, ini contoh saja. Tapi ruang kosong ini bisa kita isi dengan gambar tipis ya, background, pattern tertentu di dalam suatu background itu bisa. Tapi intinya tidak sebagai komponen utama. Nah, desainer pemula biasanya itu masih seneng-senengnya ya ngumpulin semua gambar ya. Kalau teman-teman desainer yang pemula itu nggak apa-apa kan, masih pemula ya, boleh. Tetapi kalau kita ingin meningkatkan level desain kita upgrade ya, salah satunya dengan blank space. Pastikan ada jeda ya, ruang jeda, tidak terlalu penuh itu desain kita. Oke, ya yang berikutnya bagian kelima ya, yang penting juga ini ya, menurut saya penting, yaitu adalah hierarki. Ya, kadang teman-teman desainer pemula kelupaan ini ya, semuanya itu sama gitu, besarnya, besar kecilnya huruf itu sama ya, besar kecilnya warna itu sama, teksnya itu sama besar, image sama besar ya, sehingga tidak ada hierarki. Apa gunanya hierarki? Ya, di sini saya tuliskan sebagai hierarki itu menjaga logika ya, bertugas menjaga logika. Ini mana judul, mana ya, menjaga organisasi biar tetap terorganisir ya. Nah, sehingga bisa menjadi panduan visual. Bacanya itu dari mana sih? Oh, dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Jadi ada hierarki. Jadi dalam satu lembar gambar presentasi kita itu harusnya ada hierarki. Mana judul, mana
teks penjelas, mana gambar penjelas, apakah itu gambar utama atau gambar penjelas, ya seperti band aja lah ya kan. Di situ kan ada hierarki kan, biasanya vokalis itu kan di depan, gitarisnya agak mundur sedikit di belakang, drummernya di belakang karena suaranya keras, maka drumnya ditaruh belakang misalnya. Dalam proses rekaman juga seperti itu ya, rekaman kalau di musik itu vokal tuh biasanya ditambah berapa persen ya, suaranya itu tambah berapa persen, nanti di belakang-belakang itu ada suara-suara kecil ya, biasanya suara isian yang cering itu misalnya. Nah, komposer-komposer yang berpengalaman biasanya ada suara-suara yang hierarkinya itu berjenjang gitu ya. Jadi suara utama, suara penjelas, suara masukan, suara warna dan sebagainya itu untuk mewarnai suatu musik ya. Dalam konteks desain sama ya, kita bisa lihat di contoh materi presentasi di sini. Di situ ada judul yang sangat besar ya, East, Mid, West. Ada ilustrasinya, ada teksnya. Teksnya pun ukurannya berbeda ya. Kita bisa lihat di situ ada hierarki. Nah, untuk komponen yang berikutnya, yang terakhir ya, kita akan bahas tentang media, bentuk dan materialnya. Ya, mau digunakan di mana? Ya, kadang-kadang kita nggak sempat ya, kita mendesain di suatu komputer, lalu kita terapkan di media tertentu yang mungkin nggak cocok gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan untuk buku ya, kita pilih warnanya, kita pilih kertasnya. Untuk website bagaimana cara kliknya, medianya itu bagaimana ya, websitenya itu untuk di komputer atau di handphone ya, cara motongnya dan sebagainya. Nah, materialnya kita perlu bereksperimen meskipun kita desainer interior, tetapi untuk kepentingan presentasi, untuk menarik klien kita, untuk menarik calon tempat kita bekerja, tempat perusahaan tempat kita bekerja, kita harus lakukan yang terbaik ya, pilih kertas terbaik, pilih media terbaik, pilih bentuk yang terbaik, mudah dibaca dan sebagainya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang menurut saya penting ya. Kita bisa recap lagi ya, nanti silahkan di rewind, dilihat lagi apa saja komponen-komponen itu, dari mulai grid-nya ya, sistem grid ya, teks, image dan sebagainya. Silahkan nanti bisa dilihat-lihat lagi, tetapi itu saya rasa yang menurut saya penting, komponen-komponen dalam sebuah materi presentasi grafis ya. Oke, sampai di sini kita akan lanjut di video berikutnya nanti tentang materi yang lebih dalam lagi, bagaimana mengatur komposisinya dan sebagainya, bagaimana mengatur prinsip-prinsip desainnya. Begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kuliah desain.